saya mau ngasih pemahaman dulu soal feedback. Kalau kita melakukan sesuatu, Akang Teteh, sahabat-sahabat semua ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan sesuatu, lalu yang kita lakukan itu dikomentari, maka kita sedang mendapatkan yang namanya feedback, umpan balik atau respon ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, maka kita mendapatkan feedback, umpan balik. Contohnya diketok-ketok, tok-tok-tok, salam Pancasila, tok-tok-tok. Assalamualaikum ya, boleh salam Pancasila juga. Tok-tok-tok, diketok, ngetok kamar kita. Jadi ada teman kita ngetok kamar kita, terus kita keluar, jreng-jreng. Pas keluar kita habis dandan. Kira-kira respon teman kita apa? Nah itu namanya feedback. Ada yang feedbacknya positif ya, jadi buat yang ahwat ya, diketok sama temannya, tok-tok-tok, tok-tok-tok. Nah, pas kita keluar nih buat yang ahwat, cering, yang biasanya nggak dandan, kita dandan, misalkannya pakai make up gitu ya, pakai lipstick yang matte-nya tahan 24 tahun gitu ya. Pas kita buka pintu, si teteh ini buka pintu, cering, terus yang temannya yang ngetok bilang, Masya Allah cantiknya. Nah, itu feedback yang positif, kebayang ya? Kita membuka pintu, habis dandan, dikasih respon sama temennya, feedbacknya feedback positif. Kebayang ya? Oke, feedback positif itu sama dengan apresiasi. Jadi kalau kita memberi apresiasi, artinya orang ini melakukan sesuatu, kita kasih feedback positif. Jadi feedback itu, apresiasi itu harus ada objeknya. Harus dia itu sudah melakukan sesuatu. Jangan tepuguh-puguh belum melakukan apa-apa kita apresiasi. Hebat kamu, cicing wae hebat. Nggak bisa. Harus melakukan sesuatu dan sesuatu itu kita respon. Baru itu namanya apresiasi. Kebayang ya? Makanya tidak, ini diketawain tapi ini penting buat anak loh. Jangan sampai anak nggak ngapa-ngapain, nggak ngelakuin prestasi apa-apa kita apresiasi. Lucu banget, hebat, padahal cicing. Meni lucu, enggak. Coba senyum dulu, Masya Allah, kan lucu gitu ya. Melakukan sesuatu dulu baru apresiasi. Jangan dibiasain ke anak gitu. Walaupun bagus apresiasi, tapi kalau salah tempatnya, salah, bahaya. Kebayang sampai sini ya? Apresiasi itu feedback yang positif. Kembali ke si teteh ini, karena udah dandan kesian ya. Buka pintu lagi, sweat. Ya Allah ngapain pakai dandan? Itu feedback yang negatif. Negatif terhadap objek, terhadap yang dilakukan. Maka feedback yang negatif itu disebut juga sama dengan kritik. Bayang ya? Jadi kritik itu ketika kita memberikan feedback, feedbacknya negatif. Sampai sini paham ya? Gitu. Oke. Kalau menghina gimana? Lumazah itu, menghina itu yang seperti apa? Menghina itu kalau bahasa psikologinya itu namanya agresi. Ada niatan memang sengaja melukai atau menyakiti perasaannya. Namanya agresi atau mencela atau menghina gitu. Kebayang sampai sini ya? Jadi si teteh ini keluar, kembali ke si teteh tadi ya, nggak apa-apa ya. Teh punten teh ya, jadi contoh ya. Buka pintu, sudah dandan, sret. Masya Allah, sugan teh jurik. Gitu. Nah, itu disebut dengan mencela. Tapi memang sengaja niat untuk menyakiti. Jadi ada niatan untuk melukai atau menyakiti. Kalau ternyata yang menyakiti atau melukai orang yang disakiti dan dilukainya ini, si teteh yang tadi udah dandan ini bisa ngebalas, itu namanya agresi biasa. Jadi ketika Masya Allah gitu banget ini jelek, jadi kayak hantu gitu ya. Terus si teteh ini bisa ngebalas, hantu juga kan ada yang cantik, aku hantu yang cantik gitu ya. Itu masih agresi namanya. Tapi ini ada yang keempat, kalau dia disengaja dihina, dijatuhi, dilukai perasaannya, tapi si teteh ini nggak bisa ngebalas, itu baru namanya dibully. Bayang ya? Jadi ciri khas bullying itu ada orang yang sengaja menyakiti, melukai perasaan orang lain, tapi orang ini tidak diberi peluang untuk membalas, tidak berdaya untuk membalas, namanya bullying. Makanya kenapa bullying itu berbahaya? Karena bullying itu otomatis membuat orang ini tidak merasa berdaya. Dalam istilah psikologi ilmiah itu tidak berdayanya seseorang itu depresi namanya. Tidak berdayanya seseorang karena sesuatu itu depresi disebutnya. Makanya bahaya bully itu membuat orang menjadi depresi. Jadi kalau kita dipanggil ketemu teman ya, woi
apa kabar nyet gitu ya, masih hidup loh, dibalik lagi, baik-baik aja dong mbak gitu ya. Itu bukan bully namanya, itu agresi yang bisa jadi bentuk akrab, ya enggak? Oh cintaku, oh gitu, akhirnya berpelukan, itu bukan bully, itu bentuk akrab. Sampai sini jelas dulu ya, ada tipe-tipe gitu. Nah, respon itu tuh alamiah, kita itu punya dorongan untuk selalu merespon apa-apa yang orang lain lakukan. Saya garis bawahi ya. Kita itu selalu ingin merespon apa-apa yang orang lakukan. Kalau orang lakuin apa, posting apa, bikin apa, kita itu selalu alamiah pengen ngomen. Gemes. Makanya media sosial itu makin kuat, makin bagus, makin bikin orang engage, karena sukses berhasil membuat kita itu bisa untuk memang engage di situ, nulis di situ, komen di situ. Emang bikin kita gatel aja. Nah hati-hati, yang sering kita doakan itu adalah supaya nggak terlalu banyak ngasih feedback negatif yang membuat kita jadinya sengaja menyakiti orang lain, yang itu tuh disebut dengan ghil. Nah gitu ya, kan kita suka berdoa, Robbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah dosaku dan dosa saudara-saudaraku yang seiman. Wala, dan janganlah taj'al fi qulubina, jadikan di dada-dada kami ghil lil ladzina amanu. Jangan jadikan di dada-dada kami ini ada ghil, ada rasa ingin ngasih feedback yang negatif kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu, ternyata teman kita, sobat kita punya motor baru, pengen komen ya, komen positif kan, wow motor baru gitu. Atau feedback negatif, kenapa malah beli yang ini motornya? Kan kebayang ya? Nah urusan aja orang ya, nggak motor-motor siapa kan gitu ya. Tapi suka ada tuh, itu tuh namanya ghil. Waspada. Nah sampai sini paham dulu ya. Ada orang melakukan, kita terdolong otomatis untuk mengomentari, memberi feedback, itu memang alamiah.